Pernah nggak kamu merasa sudah bekerja keras siang malam, tapi saldo rekening tak kunjung membaik? Atau punya tabungan, tapi hati tetap gelisah? Tidak melulu soal cara cari uang, bisa jadi kita lupa memahami esensi uang itu sendiri. Hari ini, kita akan membahas prinsip keuangan yang sering terlupakan, langsung dari Al-Quran. Bersiaplah untuk melihat uang bukan sekadar materi, tapi amanah, ujian, dan jalan pahala. Tapi itu baru permulaan. Harta dalam perspektif Islam sejatinya adalah titipan. Dalam surah Al-Anfal ayat 28 dan At-Takabun ayat 15, Allah mengingatkan bahwa harta dan anak-anak hanyalah cobaan. Dan di sisinya, pahala besar menanti mereka yang bijak mengelolanya. Artinya, ketika kita sadar bahwa setiap rupiah bukan milik mutlak, melainkan amanah, kita bakal lebih berhati-hati. Hindari rezeki haram, rajin menabung, dan semangat berbagi. Kesadaran ini mengubah cara pandang kita, dari mengejar saldo ke mengejar ridha Allah. Jadi tanyakan pada diri, sudahkah aku menjaga titipan ini dengan hati? Sekarang, soal halal dan thayyib, dua kata yang sering kita abaikan maknanya. Al-Baqarah ayat 168 menegaskan, makanlah dari rezeki yang halal lagi baik. Bukan cukup sekadar legal, tapi juga etis. Artinya, rezeki yang mengalir pada kita harus bersih dari tipu-tipu, korupsi, atau kerusakan lingkungan. Bahkan jika gaji besar, namun berasal dari praktik merugikan, limpahan keberkahan akan sulit kita rasakan. Jadi, pastikan setiap pemasukanmu tidak hanya lolos filter hukum, tapi juga membawa manfaat nyata bagi sesama. Kemudian, riba, luka yang diabaikan banyak orang. Al-Baqarah ayat 275-276 melukiskan betapa pelaku riba akan dibangkitkan laksana orang kerasukan setan, sedangkan sedekah disuburkan. Padahal di era modern, bunga bank dan cicilan berjenjang dianggap wajar. Padahal, setiap transaksi berbunga menancapkan benih ujian. Apakah kita tetap teguh pada prinsip atau ikut arus? Jika ingin selamat dunia akhirat, carilah alternatif syariah. Bagi hasil, pembiayaan modal ventura atau sukuk. Dan ingat, apapun mekanismenya, pastikan bebas riba. Setelah itu, zakat dan sedekah muncul sebagai investasi spiritual. Di surah At-Taubah ayat 103, Allah memerintahkan pengambilan zakat untuk menyucikan dan membersihkan harta. Di Al-Baqarah ayat 261, sedekah diumpamakan sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Di setiap tangkai 100 biji, 700 kali lipat balasan. Laporan menunjukkan banyak platform digital zakat yang mempermudah sedekah massal, dengan dampak signifikan pada pengentasan kemiskinan. Bayangkan zakatmu sebagai deposito akhirat, satu korek, jutaan pahala tertanam. Lalu, gaya hidup sederhana. Pesan tegas dari surah Al-A'raf ayat 31. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Hemat bukan berarti pelit, hemat berarti tahu prioritas. Bukan saldo minimal, tapi hati yang cukup. Gerakan minimalis muslim kini ramai di media sosial, membuktikan semakin sedikit konsumsi tak perlu, semakin besar rasa tenang. Dengan membedakan kebutuhan dan keinginan, kamu menciptakan ruang untuk investasi jangka panjang. Bukan sekadar materi, tapi juga ibadah dan ilmu. Berbicara investasi, Islam tidak melarang menumbuhkan harta, asal halal dan tanpa garar, ketidakpastian, atau maisir, judi. Surah Al-Baqarah ayat 261 dan An-Nisa ayat 29 mendorong praktik bisnis adil dan transparan. Kini banyak instrumen syariah, sukuk, reksadana, saham syariah. Ada juga kabar tentang kripto syariah. Laporan mengklaim ada token halal, tapi ingat, ini spekulasi. Sebelum masuk, katakan katanya dan lakukan due diligence. Prinsipnya, niatkan maslahah, kebaikan, dan hindari selubung ketidakjelasan. Terakhir, intinya sederhana. Uangmu adalah amanah. Cara mendapatkan dan mengelolanya harus halal thayyib, dan berbagi adalah kunci keberkahan. Ketika kamu menanam dengan benar, bebas riba, etis, dan penuh empati, pahala akan tumbuh subur. Uang bukan musuh. Tanpa prinsip, ia menjelma fitnah. Dengan Islam sebagai pedoman, setiap rupiah jadi ladang pahala. Sekarang, pertanyaannya, prinsip mana dari Al-Quran yang paling menginspirasi kamu untuk mengubah cara kelola keuangan? Tulis di kolom komentar. Jadikan percakapan ini titik awal transformasi finansial kita bersama. Jangan lupa like, share, dan subscribe
untuk insight keuangan lain yang mengejutkan.